Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tiada hentinya di setiap hari Jumat, di ibadah sholat Jumat ini, khatib kembali mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang telah hadir di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, senantiasa menjalankan perintahnya, serta senantiasa meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan ketakwaan inilah semakin taatnya kita, semakin bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihantarkan jalan-jalan keselamatan kita, akan dihantarkan jalan kemudahan, solusi atas setiap persoalan yang sejatinya hingga saat ini detik ini masih senantiasa kita cari. Karena apa? Karena sesungguhnya di balik setiap persoalan Allah sudah siapkan solusi kemudahan atas setiap hal yang sedang kita alami saat ini. Tinggal bagaimana kita mau menjemput, tinggal bagaimana kita mau kembali menghadap kepada Allah sang pemilik solusi, Allah sang pemilik rezeki, dan Allah lah segala-galanya tempat untuk kita kembali. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang sejatinya cukup pendek, namun mengandung banyak sekali petunjuk dan pelajaran hanya bagi mereka yang mau merenunginya dan mau mentadaburinya. Inilah surah Al-Ashr. Seringkali kita hafal akan surah ini, tapi belum tentu kita benar-benar bisa mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saking begitu luar biasanya surah ini, sampai-sampai seorang ulama yang sangat masyhur sekali, ya, beliau bernama Imam Syafi'i, dalam makalahnya beliau berkata, seandainya Allah tidak menurunkan penjelasan kepada makhluknya selain surah ini, maka sejatinya surah ini sudah mencukupi sebagai pembimbing mereka. Masya Allah, saking luar biasanya surah Al-Ashr ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling nasihat-nasihati untuk kebenaran dan saling nasihat-nasihati untuk kesabaran. Insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ini diawali dengan sebuah sumpah. Wal asri, demi masa, sebuah sumpah yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di dunia yang sejatinya sangat singkat ini. Masa kehidupan kita adalah masa sejatinya untuk mengisinya dengan penuh amal solih, penuh dengan kebaikan, menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada satu kisah yang layak untuk bisa kita jadikan pelajaran terkait dengan beliau-beliau para hamba Allah yang menghargai waktu. Salah satunya adalah adanya seorang ulama, seorang habaib yang dua orang bersaudara kakak beradik. Beliau dari Tarim, dari Hadramaut. Nama beliau adalah Habib Thohir bin Husain bin Thohir, dan saudara kandung beliau adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kedua saudara ini, ya, sejatinya Masya Allah sangat dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dalam menggunakan waktu. Jika keduanya mau makan atau minum saja, keduanya telah sepakat untuk berbagi tugas. Yang satunya menyiapkan makanan, yang satunya memperdengarkan ilmu dari kitab yang dibacanya. Begitu pula bergantian. Ketika yang satunya sudah selesai menyiapkan makanan, sudah selesai makan, maka gantian yang satunya pun membacakan kitab kepada saudaranya. Masya Allah. Kisah berikutnya juga ada yang sangat masyhur sekali dari kalangan para ulama, para salafus saleh, para habaib, yakni Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau tidak akan tidur kecuali sebelum tidur di dekatnya ada santri beliau yang membacakan kitab. Begitu beliau sangat sungguh-sungguh menggunakan waktunya. Bahkan ketika beliau sedang safar sekalipun, beliau senantiasa mengajak santrinya, salah satu santrinya, untuk selalu memintanya, menemaninya untuk membacakan kitab di sela-sela perjalanannya. Masya Allah. Jadi sungguh beruntungnya manusia yang mampu memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya. Dan sungguh hadirnya kelak sebuah penyesalan bagi siapa saja
yang menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar diri kita terhindar dari kerugian, agar diri kita senantiasa menempuh jalan keselamatan, maka kita tadabburi dari Quran surah Al-Asr ini. Setidaknya ada 4 hal, ada 4 perkara yang apabila kita miliki, kita pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Apa saja itu? Di dalam ayat tadi ada satu peringatan oleh Allah. Orang-orang yang tidak merugi yang pertama, golongan yang pertama ini adalah amanu, orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman ini? Dialah orang-orang yang senantiasa mengenal kebenaran. Iman kepada Allah adalah pondasi keselamatan yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap hamba. Jadi dalam iman ini akan terdapat sebuah rasa ketentraman, kenyamanan. Semakin kuat imannya seorang hamba, maka ia pun akan semakin penuh mantap kepada Allah, sehingga hidup apapun dia akan mudah untuk senantiasa ridho kepada Allah. Hidupnya pun akan senantiasa tenang, bahagia hingga yaumil akhir. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Dzaqa ta'mal imani marradiya billahi rabbah." Akan merasakan lezatnya iman bagi orang-orang yang ridho kepada Allah. Wabil islami dina, dan juga menjadikan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadir rasulah, dan juga baginda Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Jadi ketika kita benar-benar menguatkan diri kita, senantiasa kita hadirkan kita untuk semakin dekat kepada Rabb kita, Allah pun akan semakin mendekat kepada kita. Dan saat kita menyadari itu, kita pun akan semakin tenang. Begitu pula dulu saat kita masih anak-anak, ketika kita masih butuh sekali dengan orang tua, kita masih bayi, kita penuh dengan ketenangan karena kita masih merasa bahwa ada yang senantiasa menjaga kita, menyertai kita, ada di sekitar kita. Begitu pula dengan diri seorang hamba yang beriman. Ketika imannya semakin kuat, maka dirinya pun akan penuh dengan tenang karena mau kemanapun dan dimanapun ada Allah yang senantiasa menjaganya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Lalu perkara yang kedua adalah sebagaimana dalam firman Allah tadi, wa amilus sholihat, yakni orang-orang yang mengamalkan kebenaran, mengamalkan amal solih. Jadi bukan hanya sekedar iman itu ada di hati saja, tapi juga harus masuk di golongan perkara yang kedua ini. Iman itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi juga harus diimplementasikan, harus dipraktekkan. Jadi setiap kali kita beramal solih, di situ pula sejatinya tanpa kita sadari, iman kita pun akan terus bertambah. Iman ini juga akan berkurang seiring dengan hadirnya ketidaktaatan yang kita lakukan atau maksiat-maksiat yang masih ada dalam lingkup diri kita. Ada satu makalah yang sangat masyhur sekali, al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka Allah menggandeng dalam firman tadi setelah illa illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi setelah iman itu digandeng dengan wa amilus sholihat, karena sejatinya Allah inginkan kepada kita untuk senantiasa iman itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi juga disertai, diimbangi dengan perbuatan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga dalam firman Allah, wa tawasau bil haq, yakni sebuah perkara atau kriteria orang-orang yang masuk dalam jalan keselamatan, merekalah yang senantiasa saling memberikan nasihat dan petunjuk kepada kebaikan. Jadi hal ini kita lakukan sejatinya bukan hanya untuk orang-orang saja yang kita seru, tapi lebih dari itu. Sejatinya setiap nasihat yang kita sampaikan, kita ajarkan, kita serukan kepada orang-orang di sekitar kita, sejatinya itu pun akan kembali kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka artinya ketika kita menyerukan, menyebarkan, mengajarkan, mengajak hal-hal yang penuh dengan kebaikan, selama orang tersebut mau melakukannya, pahala mereka pun juga mengalir kepada diri kita.
Jadi yang butuh sejatinya bukan mereka, tapi diri kita sendiri untuk senantiasa terus menasihati dan menyeru serta mengajak di jalan penuh dengan kebaikan. Adapun kriteria yang keempat, hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, yakni watawassobis sabr. Inilah golongan orang-orang yang penuh dengan sabar dan takbah dalam mengamalkan kebenaran serta mengajarkan kebaikan. Karena sabar itu adalah salah satu akhlak yang sangat luar biasa. Ya, kesabaran membuat diri kita akan semakin tahan banting dalam melaksanakan ketaatan. Kita akan semakin mudah untuk istiqomah, menjauhi kemaksiatan dan menghadapi berbagai ujian serta musibah yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wa ma a'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Maka mari jamaah sidang Jumat rahimahullah, pelajaran yang sangat luar biasa dari surah Al-Asr ini mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita jadikan waktu kita, masa kita, hidup kita ini sebagai ladang amal soleh kita. Marilah senantiasa melakukan kebaikan dan menghindari dari hal-hal kemaksiatan. Dan salah satu hal tadi, 4 poin utama agar diri kita masuk di dalam jalan keselamatan, yakni semakin kita tingkatkan keimanan kita. Yang kedua, beramal solih, karena iman itu ya bentuk nyatanya adalah amal solih kita. Hablum minallah itu harus senantiasa berbanding lurus pula dengan hablum minannas kita. Dan yang ketiga adalah salinglah memberi nasihat, salinglah mengajak, menyeru di jalan penuh dengan kebaikan. Maka dalam hijrah pun itu butuh yang namanya jamaah, karena di dalam jamaah itu sudah pasti kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan yang keempat adalah marilah senantiasa bersabar dalam berbagai kondisi kehidupan kita saat ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mudah mengamalkan, mempraktekkan 4 hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laulan an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hadhuril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juddami wa sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.